si Habib siapa itu. Dia ngomongnya ngaco juga gitu. Dia ngomong si Zulfa Mustafa itu ngomong bahwa Wali Songo itu Alawi dari Yaman. Padahal itu kan disampaikan oleh bukan ahli nasab tapi oleh ahli sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat info media 14 dimanapun berada, walau di mancanegara. Baiklah, kesempatan ini saya tertarik menanggapi video atau konten dari Gus Fuad Pleret berkaitan dengan tanggapan beliau kepada Ki Haji Zulfa Mustafa. Sudah keterlaluan. Kiai Zulfa Mustafa merusak marwah NU. Dikondisikan atau dicopot aja. Dalam judulnya, kontennya Gus Fuad. Beliau menanggapi dengan sangat keras atas salah satu pernyataannya bahwasannya Duriah Wali Songo adalah bagian terpaut dengan Habib turunan Balawi. Dia mengkritisi seperti itu. Biar lebih jelasnya sahabat semua, seperti apa sih kritisan tanggapan Gus Fuad kepada Kiai Zulfa Mustafa, kita simak saja, kita ikuti pernyataannya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini ternyata ada rentetannya ya tulisannya si siapa? Kiai Fahru Razi itu ternyata di situ ada juga Kiai Zulfa Mustafa ya. Terus tak googling itu ternyata dia ya lulusan Madrasah Aliyah. Setahu saya dia ya suka bikin lirik atau syair dalam bahasa Arab. Ya agak lucu-lucu gimana gitu. Tapi ya lumayan lah. Kemudian di acara yang di apa itu kalau di Malang itu si Habib siapa itu, dia ngomongnya ngaco juga gitu. Dia ngomong si Zulfa Mustafa itu ngomong bahwa Wali Songo itu Alawi dari Yaman. Padahal itu kan disampaikan oleh bukan ahli nasab tapi oleh ahli sejarah Vandenberg gitu. Itu kan udah dibahas ya. Saya sendiri ngerti bahwa si Kiai Zulfa Mustafa itu ngomong ngaco ini ya setelah saya lihat konten di Benteng Nusantara, dan juga malam ini dibahas secara live oleh Kiai Nur Ihya Surabaya ini. Dan Kiai Zulfa Mustafa katanya itu wakil ketua PBNU. Jadi gini loh, supaya nggak makin malu-maluin Nahdlatul Ulama. Nah, kalau saya lihat kan Zulfa Mustafa itu lahiran tahun 77 ya, jadi 46. Itu kan dia ngertinya ya sedikit tentang fikih dia tahu lah, tapi tentang nasab kan sama sekali dia nggak tahu. Jadi jangan ngomong sesuatu yang tidak kita kuasai gitu lah. Bahkan kalau menguasai yang sedikit-sedikit pun lebih baik tidak usah detail, tidak usah ngomong. Makanya saya itu nggak pernah menunjukkan apa kitab nasab ya, biar itu urusannya Kiai Nur Ihya sama Kiai Imaduddin tentu saja ya, ada Gus Aziz, ada Gus Ahong ya, biar itu. Kemudian saya juga nggak pernah ngutip-ngutip diagram tes DNA ya, karena itu bagiannya Dr. Sugeng gitu. Saya hanya secara umum saja kesimpulannya gitu, karena saya bukan ahlinya gitu loh. Dan begitu juga kiai-kiai kalau menyampaikan sesuatu itu ya sesuai dengan faknya. Kalau faknya fikih yang ngomong fikih, kalau faknya tasawuf yang ngomong tasawuf. Jangan faknya fikih ngomong nasab ya kacau balau. Jadi apa lebih baik diam kalau kita tidak tahu, karena diam itu adalah
perhiasan untuk orang yang belum tahu atau tidak tahu. Jadi supaya jangan nganu, waduh ini memprihatinkan banget aku. Jadi kemarin sih soal Fahru Razi itu saya masih emosi. Sekarang itu malah saya judek kayak bisa kayak gini ya. Iya. Soalnya pengurus PBNU kayak begini. Dan secara umum saya saya disclaimer lah, saya dapat informasi yang valid. Kalau netizen bilang A1. Jadi sebenarnya kan ketum PBNU Kiai Yahya Gus Yahya Khalilistakuf itu paham benar bahwa nasab Alwi itu palsu, tidak tersambung ke Rasulullah. Jelas tahu dan paham. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan beberapa pengurus PBNU begitu. Tapi pengurus PBNU yang lain kayak Fahru Razi, kayak si Zulfa Mustafa, bahkan Rais Ngam, kok jadi kayak begitu itu gimana? Jadi iya ya, mbak ya ngomong sesuai dengan faktanya saja gitu. Jangan ngomong sesuatu yang bukan faktnya dan mengingkari apa yang sudah disampaikan oleh ahlinya. Lah kalau nasab itu memang bidangnya Kiai Imat toh. Dan juga ya Kiai Nur ya pokoknya belajar, kalau belajar baca kitab dulu. Tapi tentu saja daripada kayak yang celebung nggak jelas-jelas kayak gini itu, saya itu hanya selalu berpikir tentang kehormatan Nahdlatul Ulama, bukan yang lain gitu. Tentang marwah Nahdlatul Ulama lah. Kalau caranya kayak begini gimana ini? Pengurus PBNU malah ngerusak marwah NU itu gimana? Gitu loh. Saya copot aja ya kayak gitu. Kalau nggak bisa dikondisikan, mulutnya buat dikondisikan. Kalau nggak copot, ganti yang lain. Assalamualaikum.